Oke, welcome back. Di sini kita akan belajar mengenai sharing pengalaman lah lebih tepatnya. Tentang apa itu database, dan di dalam database itu ada berapa jenisnya gitu. Nah, di sini ya langsung aja ya. Di sini itu ada dua jenis database. Yang pertama itu SQL dan NoSQL. Nah, SQL itu yang kalau yang belum tahu, SQL itu yang bentuknya seperti tabel. Nah, jadi singkatannya tuh ya nih, structure query language. Nah, sebenarnya ya ini bentuknya seperti tabel yang kayak di belakang-belakang sini, bentuknya seperti tabel. Nah, dia biasanya buat ya penyimpanan database yang lebih terstruktur. Nah, lebih terstruktur itu gimana maksudnya? Jadi seperti ini image. Kita kesini aja langsung. Hmm, nah yang kayak gini aja ya. Oh enggak, yang kayak gini aja. Jadi ini punya saya, punya teman saya juga yang buat. Di sini ya kayak tabel-tabel seperti ini. Jadi setiap tabel ini menyimpan sebuah data lah. Sebuah data yang nanti bisa kita ambil dan diolah lah sesuai dengan keperluan kita gitu. Bisa ditambah, create, read, dibaca doang, update, diubah, terus delete ya kan atau dihapus. Ini setiap tabelnya berelasi ya kan. Karena memang berelasi. Maksudnya berelasi itu seperti apa? Jadi di sini ada PK artinya primary key. Jadi dia tuh statusnya unik ya. Biasanya bentuknya nomor. Jadi maksudnya primary key itu kalau nomor satu ya yang lain nggak bisa nomor satu lagi gitu. Nah lalu ya itu bisa berelasi ya ibaratnya punya relasi atau punya ikatan lah ibaratnya di sini ada ID user sama di booking sama ID user di tabel user. Nah maksudnya itu gimana? Jadi karena dari booking itu tuh ibaratnya satu booking itu bisa dilakukan oleh banyak user, maka ya daripada pakai nama yang panjang kita bisa pakai ID user yang paling pakai nomor aja gitu, ibaratnya menghemat storage ke depannya dalam jangka panjang ya, bukan dalam jangka pendek seperti itu. Nah di sini memang SQL menawarkan struktur yang agak ribet ya kan, tidak fleksibel, kaku ya kan. Nah, dan lagi ada kelemahan di bidang SQL-nya. Ini kita bahas mengenai kelemahan dari SQL itu sendiri ya. Kelemahan SQL dulu ibaratnya. Nah, di sini kelemahannya yang pertama adalah ketika tambah kolom gitu kan. Tambah kolom, tambah relasi. Ketika ada isinya dan mau direlasiin dengan yang baru gitu kan. Kalau nggak dinulin, ibaratnya ini ya, jam booking misal. Dia ini nggak harus wajib diisi gitu. Mau berelasi dengan jam booking di sini itu kalau nggak kosong maka akan sulit data tabelnya nggak kosong maka itu akan error gitu dan perlu dibenahi ya, ibaratnya dikosongin dulu lah. Tapi kalau wajib udah nol itu apa not nul gitu ibaratnya itu kelihatannya bisa ya. Nah itu tulis di kolom komentar bisa apa enggak. Menurut saya sih bisa ya. Menurut saya sih nggak bisa ya, kemarin saya coba nggak bisa sih. Nah terusan gini, itu ibaratnya kalau tambah tabel memang tambah kolom memang sulit, tambah tabel memang enggak sulit. Yang kedua adalah query-nya. Jadi di sini kalau yang saya sendiri itu mana ya, laporan keuangan itu otomatis ya, dengan nambah setiap bulan. Tapi ada kelemahannya di mana query-nya itu mengambil tiga ini lalu dengan satu itu juga cukup sulit ya, empat nih sama ini empat itu jadi satu itu cukup ribet sekali. Memang kurang fleksibel, tapi lebih terstruktur dan lebih kalau untuk menurut saya sih lebih terstrukturnya itu adalah poin plusnya ya. Sehingga kita nggak pusing-pusing memikirkan bahwa ini masuk kemana, ini gimana. Nah, itu lebih terstruktur. Contoh dari SQL itu ya mungkin adalah MySQL. Atau mungkin kan lebih sing dengan kesebutan PHP Natmi lah. PHP itu ya berarti UI untuk MySQL sendiri. Nah, query-nya panjang. Terus ya kompleksitasnya meningkat kalau kalian tabelnya juga semakin banyak, rekornya semakin banyak, tabelnya juga semakin banyak, berarti juga semakin ribet, kompleks nanti banyak tabel. Lalu ya efektivitasnya memang sangat efektif untuk data yang ibaratnya terstruktur ya. Cuma ada itu aja dan nggak bertambah. Mungkin tambah satu buat mungkin agak lama lah gitu ya. Itu memang kelebihan dari SQL. Ya ibaratnya lebih terstruktur aja. Lalu di sini lihat ada yang NoSQL. NoSQL itu singkatan dari Not Only SQL, yang artinya dia kebalikan dari SQL, dia nggak ada database, nggak ada relasinya gitu. Maksudnya gimana gitu kan? Ini di sini NoSQL. Singkatan dari Not Only SQL itu ya ibaratnya ya tidak berelasi sama sekali. Di sini kalau misalkan Firestore
Ini contohnya adalah Firebase ya. Untuk NoSQL itu contohnya Firebase. Kalau kita create database di sini, kita pilih yang Singapura seperti ini. Nah, tunggu bentar ya. Ya tidak on cam karena kameranya kedap-kedip terus ya. So it's not appropriate enough gitu. Oke, kita tunggu bentar. Oke, nah di sini memang bentukannya itu seperti parent dan childnya. Di sini collection, ibaratnya collection itu pet pertama lah ibaratnya. Kayak folder tuh, di dalam folder ada folder lagi. Misal di sini adalah mahasiswa. Nah, dalam mahasiswa ini ada apa? Misal ada area gitu kan. Area itu mengandung apa? Nama misal. Ya, area Brahma ini kan nim nama ya. Berarti kan di sini ada nama, nomor induk mahasiswa misal string number 106 122 ini ya. Lalu ada lagi dari selain name itu mungkin tempat tinggal. Di sini juga ada Semarang kayak gini. Save. Nah, dia akan menambah kayak gini. Nama mahasiswa, dalam collection mahasiswa itu ada child namanya Arya Brahmaputra. Di dalam Arya Brahmaputra itu ada ibaratnya ya nama, nim dan tempat tinggal gitu kan. Oke, kalau kita tambah lagi gitu kan. Ibaratnya mata kuliah gitu. Dia mau bagaimanapun itu tidak berelasi sama yang lain. Misal matematika. Ini ada SKS. Contohnya ada number 4. Gini ya, gini. SKS 4 gitu. Nah, ini. Jadi dia nggak akan berelasi dari mahasiswa sama mata kuliah walaupun dia secara teknis dia dihubungkan lah pakai ID user dan segala macam doang. Nah, kelebihannya itu jelas lebih fleksibel. Jadi kalian kalau bisa nambah, jadi nama Arya Brahmaputra ini, misal kalau ada ibaratnya di mungkin harus nambah tahun masuk tuh. Nah, tahun masuk kalau direlasiin dengan yang tabel SQL tadi, dia harus ya ibaratnya menghapus atau paling enggak tuh nggak wajib diisi supaya nggak error. Tapi sedang kalau di SQL dia fleksibel. Mungkin Arya Brahma ini masukin nomor tahun masuk gitu. Yang satu udah gitu. Yang satu juga belum gitu. Ibaratnya yang beberapa doang yang udah gitu. Ya nanti nggak error sama sekali gitu, nggak error sama sekali gitu, karena ya memang ini fleksibel gitu. Fleksibel, tapi memang nggak ada relasinya. Terus gimana kalau ibaratnya ingin menggabungkan sesuatu gitu? Nah, kalau ingin menggabungkan sesuatu ya tinggal digabungin aja. Jadi dua collection diambil datanya, digabungin sendiri di codingan, lalu ditembak untuk menjadi collection baru itu juga bisa. Nah, akan tetapi di sini ya memang di sini kelebihan dari NoSQL tuh dia bisa menyimpan data apapun ya, semi structure, structure dan no structure sama sekali gitu. Akan tetapi ya di sini ya kelemahannya dari NoSQL atau ya NoSQL tuh mitranya banyak ya, platformnya banyak. Contohnya adalah Firebase. Kelemahannya itu adalah karena sangat fleksibel ini kadang integritinya ya kan, ibaratnya konsistensi datanya tuh nggak ada gitu. Jadi yang satu ada isinya ini, yang satu isinya ini, yang satu isinya ini. Ini misal area Brahman, ini tempat tinggal ya. Saya bisa ngisi misal siapa? Naruto ya. Di sini mungkin isinya bebas gitu. Tingkatan sama mungkin cakra ya. Tingkatan Hokage misal Kage. Cakranya mungkin infinity ya, gini kan. Nah, dia nggak akan error gitu. Yang satu isinya nim tempat tinggal, yang satu isinya cakra dan tingkatan gitu kan. Ya gak ada hubungannya yang satu sama yang lain gitu, tapi tetap bisa jalan gitu. Nah, makanya memang kelemahannya di bidang konsistensi data ya. Yang satu isinya ini, yang satu isinya ini. Tapi nanti kalau udah ya emang ini memang contoh aja ya, tapi biasanya untuk yang kayak gini tuh jarang terjadi lah. Kan biasanya kalau ngupload kan ya isinya itu aja kan, tapi memang nggak error gitu. Dan untuk mengembangkan skillnya gitu kan, kalau yang skill dari SQL itu lebih ke horizontal ya, vertikal lah ibaratnya ya kayak gitu. Jadi meningkatkan kolom doang sama yang ke bawah lah, angka-angkanya lah ibaratnya ya. Tapi kalau dari Firebase tuh meningkatnya tuh horizontal gitu, jadi bisa nambah
column, nambah start collection lagi, kayak gitulah ibaratnya. Nah, ya ibaratnya ke kanan lah. Ini kan ke kanan kan, horizontal ke kanan. Kalau yang ini kan dia nanti kan akan ke bawah kan, vertikal seperti ini. Isinya. Nah, jadi kapan kita menggunakan SQL dan kapan kita menggunakan NoSQL itu adalah pertanyaan yang sering terjadi. NoSQL menurut saya lebih pas kalau kita nggak tahu isi datanya apa dan ibaratnya udah apa ya? Ibaratnya kalau besok berkembang lagi, nah mending pakainya NoSQL. Tapi kalau udah fix datanya dan ibaratnya untuk agregasi dan segala macamnya itu memang lebih enak untuk NoSQL walaupun effortnya lebih gede ya. Dan walaupun kayak gitu kan, untuk MySQL sendiri tuh query-nya juga perlu latihan ya, nggak bisa langsung kayak wih gitu. Karena kenapa? Karena kalau query-nya panjang banget gini, misal saya laporan keuangan ngambil dari 4 tabel ini otomatis tiap sebulan gitu kan. Nah, jangan diharapkan ketika melakukan ini gitu kan, itu query-nya pendek gitu. Karena kalau query-nya panjang, dia akan ngambilnya juga lama banget gitu. Mungkin bagi kalian 1 milisecond atau 100 milisecond itu sebentar gitu. Tapi kalau diulang-ulang berpuluh-puluh kali, ratusan kali gitu, maka nanti juga akan redundant gitu. Ibaratnya ada error rate dan segala macamnya itu juga perlu dipikirkan. Nah, memang kalau di NoSQL ini banyak kelebihannya walaupun integrity datanya tuh bisa patut dipertanyakan kalau di kita ngasal-ngasalan isinya gitu. Nah, dan mungkin itu ya perbedaan singkat antara Firebase dan Firebase NoSQL dengan SQL. Tulis di kolom komentar kalau kalian ada perbedaan-perbedaan lainnya atau kalau kalian punya ide yang lain bisa tolong sampaikan di kolom komentar. Mungkin itu. Thank you and see you the next video. Bye bye.